Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Daryati Safira, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, bunda-bunda, kali ini saya akan menyampaikan video mengenai anemia pada ibu hamil. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Nah, bunda, seperti yang kita ketahui, di Indonesia kejadian anemia pada ibu hamil cenderung mengalami peningkatan. Nah, prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia itu sebesar 37,1%. Jumlah tertingginya yaitu di wilayah pedesaan sebesar 37,8% dan terendah di wilayah perkotaan sebesar 36,4%. Sementara di tahun 2018 meningkat menjadi 48,9%. Nah, jumlah tertinggi kasus anemia pada ibu hamil masih didominasikan di wilayah pedesaan yaitu 49,5% dan di perkotaan sebesar 48,3%. Nah, bunda, tadi itu adalah prevalensi ibu hamil yang terkena anemia di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya, apa itu anemia? Anemia atau biasa disebut kurang darah bukanlah penyakit, melainkan gangguan darah yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Ingat ya bunda, anemia bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, salah satunya itu anemia yang terjadi pada ibu hamil. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram atau kadar di bawah 10,5 gram pada trimester 2. Nah, menurut CDC, di trimester 1 dan 3 dikatakan anemia bila hemoglobinnya di bawah 11 gram. Lalu untuk trimester kedua dikatakan anemia bila hemoglobinnya di bawah 10,5 gram. Jadi, namun ternyata anemia itu banyak macam-macamnya loh. Nah, di sini ada klasifikasi anemia dalam kehamilan yaitu menurut Prof. Ferawati. Yang pertama itu ada anemia defisiensi, yaitu anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Kemudian ada anemia megaloblastik, yaitu anemia yang disebabkan karena kekurangan asam folik. Nah, biasanya jarang sekali karena kekurangan vitamin B. Anemia hipoplastik adalah anemia yang disebabkan oleh hipofungsi sumsum tulang yang membentuk sel darah merah baru. Untuk mengetahui apakah kita terkena anemia hipoplastik, kita harus melakukan pemeriksaan darah secara lengkap. Nah, yang terakhir adalah anemia hemolitik, adalah anemia yang disebabkan oleh penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat pembuatannya. Biasanya gejala utamanya yaitu adalah kelainan gambaran darah, kelemahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Nah, selain macam-macam anemia, faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil? Nah, faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil yang pertama itu dari umur si ibu. Ibu hamil dengan umur di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun rentan terkena anemia. Nah, hal ini disebabkan karena ibu hamil di bawah 20 tahun akan terjadi perebutan makanan antara ibu dan bayinya yang masih dalam pertumbuhan. Sedangkan pada ibu yang berusia 35 tahun ke atas terjadi penurunan cadangan zat besi dalam tubuh akibat pembuahan. Yang kedua adalah paritas atau jumlah anak yang hidup. Nah, kenapa paritas mempengaruhi terjadi anemia? Karena ibu hamil dengan jumlah melahirkan anak banyak mempunyai resiko lebih besar mengalami anemia. Karena terlalu sering hamil dapat menguras cadangan gizi yang ada pada tubuh kita termasuk zat besi. Nah, yang ketiga adalah kek atau kekurangan energi kronik. Ibu hamil dengan kek mencerminkan ibu yang kekurangan energi dan protein dari makanan sehari-hari yang biasanya diiringi dengan kekurangan zat besi. Selanjutnya ada inspeksi penyakit. Dan yang kelima itu jarak kehamilan pada ibu dengan jarak yang terlalu dekat berisiko terjadi anemia dalam kehamilan. Karena apa? Karena cadangan zat besi ibu hamil belum pulih sepenuhnya, akhirnya berkurang untuk kebutuhan janin yang ada di kandungannya. Dan yang terakhir itu pendidikan. Ibu yang ada tanda-tanda yang terkena anemia. Nah, tanda umum terkena anemia yang pertama itu ibu terlihat pucat, kemudian sering letih, lemah, lesu, tidak bersemangat, berkunang-kunang, dan sering mengantuk apabila membran mukosa yang timbul dengan kadar hemoglobin kurang dari 9-10 gram. Nah, lalu bagaimana cara
mencegah anemia yang pertama meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan. Makanan apa saja yang dapat meningkatkan zat besi? Salah satunya yaitu buah naga. Mungkin ibu-ibu bisa mengkonsumsi buah naga, bisa di jus atau dibikin kreasi ibu-ibu. Nah, yang kedua itu mengkonsumsi suplemen zat besi. Nah, biasanya saat hamil atau saat pemeriksaan ANC di klinik kesehatan atau posyandu, ibu-ibu hamil biasanya suka mendapatkan suplemen zat besi. Nah, suplemen zat besi itu wajib diminum setiap hari oleh ibu hamil. Kemudian penanggulangan penyakit infeksi dan parasit. Jadi ibu hamil harus menjaga hidup sehat agar tidak terkena penyakit. Kemudian dampak anemia pada ibu hamil dan janin yaitu bila kadar hemoglobin lebih rendah dari 6 gram, maka dapat timbul komplikasi yang signifikan pada ibu dan janin. Penelitian juga menemukan bahwa anemia pada trimester 1 dan 2 dapat menyebabkan kelahiran prematur atau biasa disebut lahir sebelum 37 minggu. Kemudian dampak anemia pada ibu hamil selanjutnya itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, baik sel tubuh maupun sel otak janin. Yang kedua bisa terjadi abortus, dan yang ketiga lamanya waktu persalinan karena daya dorong rahim yang kurang, dan terakhir anemia bisa terjadi karena pendarahan dan rentan infeksi juga. Mungkin sekian dari kita, semoga video ini bermanfaat.